Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Minamoto no Yoritomo adalah shogun pertama. Gelar shogun diberikan oleh kaisar kepada komandan militer selama periode awal Heian pada abad ke-8. Gelar ini pertama kali diberikan kepada Otomo no Otomaro. Sedangkan shogun paling terkenal dari periode Heian adalah Sakanoue no Tamuramaro. Pada perang Genpei yang berlangsung antara 1180 hingga 1185 Masehi, klan Minamoto berhasil mengalahkan Taira. Pasca kemenangannya, Minamoto no Yoritomo menjadi pemimpin militer terkuat di Jepang. Ia kemudian menobatkan diri sebagai shogun pertama dan mendirikan institusi keshogunan pada 1192 Masehi. Sebagai shogun pertama dari keshogunan Kamakura, Minamoto no Yoritomo berkuasa antara 1192 sampai 1199 Masehi. Oleh karena itu, para ahli terkadang memiliki perbedaan pendapat terkait siapa sebenarnya shogun pertama di Jepang. Beberapa menyebut Otomo no Otomaro, sementara sebagian lainnya menyebut Minamoto no Yoritomo yang menjadikan keshogunan sebagai institusi resmi. Sejak Minamoto no Yoritomo mendirikan keshogunan Kamakura, posisi kaisar tetap berada di atas shogun. Akan tetapi dalam praktiknya, kekuasaan shogun lebih tinggi daripada kaisar, karena siapapun yang mengendalikan kekuatan militer juga mengendalikan negara. Para shogun memiliki tentara sendiri yang dikomando oleh para samurai. Kaisar tetap dipertahankan dan didukung untuk menjalankan fungsi seremonial, serta dibutuhkan oleh shogun untuk memberikan legitimasi pada pemerintahan mereka. Antara abad ke-12 hingga abad ke-19, berikut ini 3 keshogunan yang memerintah Jepang. 1. Keshogunan Kamakura tahun 1192 sampai dengan 1333 Masehi. Selama hampir 150 tahun berkuasa, terdapat 9 shogun yang memerintah keshogunan Kamakura. Pada periode ini sering terjadi peperangan dan pertumpahan darah karena perebutan kekuasaan. Keshogunan ini berakhir saat Kamakura runtuh dan klan Hojo, keluarga istri Minamoto no Yoritomo, dihancurkan. Segera setelah itu, Kaisar Go-Daigo mencoba menggulingkan shogun dan memulihkan kekuasaan kekaisaran, tetapi gagal. Alhasil, Kaisar Daigo justru diasingkan sebanyak 2 kali karena upayanya itu. 2. Keshogunan Ashikaga tahun 1338 sampai dengan 1573 Masehi. Setelah keshogunan Kamakura runtuh, putra Kaisar Daigo, Pangeran Moriyoshi, dinobatkan sebagai shogun. Namun, Pangeran Moriyoshi hanya menjadi tahanan rumah dan pada 1335 dibunuh oleh Ashikaga Tadayoshi. Pada 1338, Ashikaga Takauji, yang merupakan keturunan Minamoto, dianugerahi gelar shogun dan mendirikan keshogunan Ashikaga. Markas besar Ashikaga berada di distrik Muromachi di Kyoto. Pada 5 dekade pertamanya, keshogunan ini harus menghadapi keturunan Kaisar Daigo yang menentang otoritas mereka. Setelah Perang Onin tahun 1467 sampai 1477 Masehi, kekuatan keshogunan Ashikaga perlahan berkurang dan akhirnya digulingkan pada tahun 1573 Masehi. 3. Keshogunan Tokugawa tahun 1603 sampai dengan 1868 Masehi. Dengan berakhirnya keshogunan Ashikaga, Oda Nobunaga dan penggantinya, Toyotomi Hideyoshi, naik ke tampuk kekuasaan, memerintah menggunakan gelar Bupati Kekaisaran. Mereka mendapatkan kekuasaan yang jauh lebih besar daripada seharusnya, tetapi tidak pernah secara resmi diberikan gelar shogun. Hideyoshi dianggap oleh banyak sejarawan sebagai salah satu penguasa terbesar Jepang yang sempat mencoba menguasai Cina dengan melakukan 2 kali serangan ke Korea, tetapi gagal dan meninggal. Setelah itu, Tokugawa Ieyasu merebut kekuasaan dan mendirikan keshogunan di Edo, sekarang Tokyo. Pada 1603, Tokugawa Ieyasu akhirnya dinobatkan sebagai shogun setelah berhasil menunjukkan bahwa dirinya adalah keturunan Minamoto. Masa kekuasaan keshogunan Tokugawa berlangsung hingga 1868 saat shogun terakhir yang bernama Tokugawa Yoshinobu menyerahkan kekuasaannya kepada Kaisar Meiji dalam peristiwa restorasi Meiji.
Berakhirnya pemerintahan shogun di Jepang ditandai mulai datangnya kapal hitam sekitar tahun 1853 hingga terjadi peristiwa Perang Boshin. Tahun-tahun tersebut merupakan berakhirnya periode zaman Edo ke Shogunan Tokugawa. Selain itu, praktek kebijakan isolasi mulai berakhir dengan beralihnya masa pemerintahan yang feodal ke shogunan menuju ke pemerintahan Meiji. Sebagai keturunan dari Amaterasu Omikami, dalam memerintah shogun masih berpegang teguh pada tradisi kuno dengan cara tangan besi yang selalu menentang baik itu aktivitas dan itikat baik dari masyarakatnya. Meskipun semua aktivitasnya diawasi oleh sistem pemerintahan Bakufu, era pemerintahan shogun mengalami masa keruntuhan sekitar pada pertengahan abad ke-19. Hal itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor luar negeri. Sudah dari dulu bangsa barat seperti Belanda dan Amerika Serikat ingin mencari tempat di kawasan Asia Timur, salah satunya di Cina. Hal itu dirasa sangat menguntungkan karena negara tersebut memiliki tempat yang strategis sebagai jalur perdagangan seperti pelabuhan Canton. Selain itu, bangsa barat berhasil menguasai dan membagi Cina menjadi negara-negara kecil sehingga mereka dapat menyebarkan pengaruhnya dan mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki. Setelah adanya revolusi industri, perkembangan perdagangan semakin pesat, hal itu yang memicu konflik di bumi bagian barat seperti Amerika Serikat yang berhasil mengekspansi Amerika Utara dan California. Selanjutnya, Amerika Serikat memusatkan daerah ekspansinya ke kawasan Asia Timur terutama di Jepang. Hal itu dikarenakan secara geografis letak negara Jepang sangat strategis dalam hal pengambilan bahan mentah dan sebagai tempat penanaman modal. Faktor dari dalam. Setelah Amerika Serikat berhasil mematahkan politik isolasi Jepang, kondisi di Jepang semakin memburuk. Hal itu ditandai dengan adanya gerakan yang dilakukan oleh para masyarakat Jepang yang masih menjunjung tinggi tradisi lama atau tradisional dengan didasari ideologi Shintoisme. Aksi tersebut diwarnai dengan adanya tindak membunuh baik itu bangsa barat maupun orang Jepang yang mendukung bangsa asing. Faktor lain yang mendukung gerakan konservatif adalah dengan masuknya emas yang lebih besar kepada bangsa asing dibandingkan dengan masuknya emas dalam negeri akibat dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu, gerakan bertujuan untuk mendesak Shogun Tokugawa untuk menyerahkan kekuasaannya kepada kaisar. Situasi politik Jepang yang dirasa semakin tidak bisa dikontrol membuat Shogun Tokugawa bersedia menyerahkan kekuasaan politiknya kepada kaisar pada tanggal 8 November 1867. Sehingga berakhirlah kekuasaan shogun selama lebih dari 6,5 abad dalam menguasai Jepang. Melihat dalam sejarahnya, era Edo masih menjalankan politik isolasi di Jepang di bawah kepemimpinan shogun tanpa adanya ancaman hampir berlangsung selama ratusan tahun. Hingga pada akhirnya pada masa Shogun Tokugawa Yoshinobu mengalami kejatuhan dengan banyaknya bangsa asing yang berhasil menjalin hubungan perdagangan dan menguasai sumber daya alam di Jepang. Para rakyat Jepang merasa shogun tidak menjalankan fungsinya sebagai penguasa yang tidak memberikan perlindungan kepada bangsanya sendiri. Oleh karena itu, Jepang terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan pendukung shogun dan golongan pendukung kaisar. Menurut golongan pendukung shogun dibukanya pintu untuk bangsa asing adalah langkah yang tepat. Di satu sisi golongan pendukung kaisar membantah akan hal tersebut, karena adanya hubungan dagang dengan bangsa asing dapat menyebabkan kerugian dari berbagai bidang terutama di bidang sosial ekonomi. Meskipun terbagi menjadi dua kubu, tidak bisa dipungkiri bahwa kedatangan bangsa barat di Jepang tidak dapat dikalahkan dan diusir hanya menggunakan kekuatan senjata. Baiklah teman-teman. Itu dia sejarah singkat mengenai sejarah pemerintahan pada era Shogun dan runtuhnya era Shogun versi Infoloka. Ikuti terus channel Infoloka untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini.